Hai, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mikrobiologi pada komoditas pangan primer. Apa saja yang terkategori sebagai komoditas pangan primer, yaitu susu, daging, ikan, serealia, kacang-kacangan dan biji-bijian, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, mari kita simak lebih lanjut. Apa itu pembusukan? Pembusukan adalah perubahan dari karakteristik bahan pangan yang menyebabkan bahan pangan tersebut tidak lagi dapat diterima. Memang sebagian besar penyebab terjadinya pembusukan adalah mikroorganisme. Namun, ada beberapa faktor lain yang berpengaruh. Misalnya adanya serangan serangga, adanya proses penguapan, perubahan warna dan aroma akibat proses enzimatis, dan sebagainya. Namun demikian, sebagian besar proses pembusukan memang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme pada bahan pangan dapat diamati lewat beberapa fenomena. Misalnya adanya lendir pada permukaan bahan pangan, terjadi perubahan tekstur pada bahan pangan akibat adanya degradasi komponen struktural penyusun bahan pangan tersebut, dan yang paling sering dijumpai adalah adanya manifestasi metabolisme mikroorganisme, misalnya dihasilkan gas, adanya pigmen, atau perubahan flavor maupun aroma. Grafik berikut adalah cerminan dari sifat eksponensial pertumbuhan mikroba dan konsekuensinya bahwa metabolisme mikroba juga meningkat secara eksponensial. Jika produk mikroba yang terkait dengan pembusukan, misalnya bau tak sedap atau off odor, memiliki ambang batas tertentu, maka pada tingkat di bawah ambang batas ini, produk masih dapat diterima. Namun begitu mencapai batas itu, maka metabolisme akan berjalan dengan cepat dan produk menjadi rusak dan tidak dapat diterima. Prediksi atau deteksi awal terjadinya pembusukan tidak selalu mudah dilakukan karena mekanisme pembusukan sendiri terjadi secara kompleks. Penentuan total microbial count seringkali merupakan indikator yang lemah untuk mendeteksi adanya pembusukan. Banyak mikroorganisme yang terukur pada total microbial count ternyata tidak dapat tumbuh pada bahan pangan itu sendiri. Bahkan beberapa di antaranya tidak bertanggung jawab langsung terhadap proses pembusukan. Deteksi terhadap proses pembusukan dapat dilakukan apabila tersedia metode perhitungan langsung terhadap mikroorganisme yang berasosiasi dengan pembusukan itu sendiri, yang disebut sebagai Specific Spoilage Organisms atau SSO. Misalnya, untuk mendeteksi pembusukan pada ikan yang disimpan secara aerob, kita dapat menggunakan media untuk mendeteksi mikroorganisme yang mampu menghasilkan H2S. Hal ini disebabkan karena protein pada ikan dapat rusak oleh proses proteolitik mikroorganisme menghasilkan asam amino, amina, amonia, H2S, dan CO2. Dengan kita mendeteksi mikroba yang menghasilkan H2S, maka kita menghitung mikroba yang terlibat langsung dalam proses degradasi protein pada ikan. Selain itu, pada proses pembusukan ikan juga terjadi degradasi karbohidrat oleh mikroba fermentatif menghasilkan asam, alkohol, dan beberapa gas. Selain itu juga terjadi degradasi lemak oleh lipolytic microbes menghasilkan asam lemak dan gliserol. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana mikrobiologi dari produk susu. Seperti kita ketahui, susu merupakan komoditas yang memiliki nutrisi yang lengkap, mulai dari makronutrien seperti lemak, protein, karbohidrat dalam hal ini laktosa, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Seperti kita lihat, komposisinya pada tabel berikut. Susu merupakan sistem emulsi yang stabil. Di sini kita lihat terdapat globula lemak yang terdapat pada susu. Selain itu juga terdapat suspensi koloid berupa kasein maupun whey protein, dan juga terdapat mineral yang terlarut sempurna pada susu. Susu memiliki AW yang tinggi, pH menengah di sekitar 6,4 sampai 6,6,
serta nutrisi yang lengkap, sehingga menjadikannya sebagai medium yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Di sisi lain, permintaan standar yang tinggi akan higienitas produk susu semakin meningkat. Walaupun susu memiliki beberapa molekul yang bersifat sebagai antimikrobial, namun jumlahnya terlalu sedikit, sehingga tidak dapat mencegah susu dari proses pembusukan. Beberapa proses yang berkontribusi terhadap adanya mikroorganisme pada susu adalah adanya infeksi pada puting susu sapi, kondisi lingkungan dari tempat pemerahan, proses pemerahan itu sendiri, dan peralatan yang digunakan. Jumlah mikroba pada susu akan mempengaruhi grade atau kualitas dari susu itu sendiri, dan tentu saja akan mempengaruhi harga jual dari susu tersebut, seperti tersaji pada tabel berikut. Terdapat 4 treatment pengolahan susu berdasarkan suhu yang digunakan. Yang pertama adalah low temperature holding atau LTH yang menggunakan suhu 62,8 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua, high temperature short time atau HTST yang menggunakan suhu 71,7 derajat Celcius selama 15 detik. Yang ketiga, ultra high temperature atau UHT yang menggunakan suhu 135 derajat Celcius selama 1 detik. Dan yang terakhir, sterilisasi yang menggunakan suhu lebih dari 100 derajat Celcius selama 20-40 menit. Pada sistem low temperature holding, susu ditempatkan dalam suatu sistem batch di mana ada agitator yang berfungsi untuk menghomogenkan campuran selama proses pemanasan. Namun sistem ini sudah digantikan dengan high temperature short time di berbagai negara karena dinilai lebih efisien. Pada sistem pasteurisasi dengan metode HTST digunakan plate heat exchanger. Untuk mengetahui proses pasteurisasi berjalan dengan baik atau tidak, kita bisa melakukan uji fosfatase. Susu mengandung enzim alkalin fosfatase. Enzim ini akan mengalami inaktivasi pada kondisi pasteurisasi, sehingga dengan menambahkan chromogenik substrat, yaitu sodium diphenyl fosfatase, pada susu, kita bisa mengetahui apakah susu tersebut terpasteurisasi atau belum. Apabila ketika ditambahkan sodium diphenyl fosfatase tidak terjadi perubahan warna, berarti pada susu tersebut terdapat alkalin fosfatase yang telah inaktif. Berarti proses pasteurisasi berjalan dengan baik. Namun, apabila terjadi perubahan warna akibat adanya aktif fosfatase yang bisa merubah sodium diphenyl fosfat menjadi senyawa kromogen, maka pada susu tersebut terdapat aktif fosfatase yang menunjukkan proses pasteurisasi belum sempurna. Beberapa kontaminan dapat survive pasca proses pasteurisasi. Misalnya beberapa pseudomonad menghasilkan ekstraseluler lipase dan protease yang tahan panas. Ini dapat menyebabkan terjadinya ketengian pada produk susu. Selain itu ada thermoduric gram positif bakteria dan gram negatif alkaligens yang tetap tahan pada kondisi pasteurisasi. Selain itu juga memungkinkan kontaminasi post pasteurisasi oleh thermoduric bacillus yang dapat menyebabkan flavor defect. Beberapa proses pengolahan pangan dapat dilakukan untuk mencegah pembusukan pada susu. Seperti tersaji pada gambar berikut, berbagai kombinasi proses mulai dari peningkatan suhu, penurunan pH, dan AW dapat memperpanjang umur simpan dari susu tersebut. Yang kedua adalah mikrobiologi dari produk daging. Seperti kita lihat pada tabel berikut adalah komposisi kimia dari produk daging pasca proses rigor mortis. Daging memiliki nutrisi yang tinggi karena adanya kandungan air, protein, lemak, adanya senyawa organik maupun anorganik yang terkandung pada daging. Bagian ternak yang paling banyak mengandung mikroba kontaminan adalah kulit dan saluran pencernaan, sehingga proses pengulitan ternak dapat menyebabkan tersebarnya kontaminan ke seluruh bagian karkas. Demikian pula pada saat pengeluaran jeroan. Harus dilakukan dengan hati-hati supaya mikroba dari jeroan tidak tersebar kepada karkas. Beberapa teknik yang dapat dilakukan
dilakukan adalah pencucian karkas untuk menghilangkan kontaminan yang ada di permukaan karkas. Misalnya menggunakan air panas kurang lebih suhu 80 derajat Celcius, menggunakan air yang terklorinasi, atau menggunakan larutan asam laktat. Larutan-larutan ini dapat digunakan untuk meminimalisir adanya mikroflora pada permukaan karkas. Indikator pertama terjadinya proses pembusukan pada daging adalah adanya bau tak sedap. Biasanya pada kondisi ini, mikroba sudah berada pada jumlah 10⁻⁷ CFU per cm persegi. Bakteri memetabolisme daging menghasilkan senyawa volatil ester seperti alkohol, keton, dan sulfur yang dapat menyebabkan terjadinya off odors atau bau tak sedap. Selain itu, kita juga bisa mengamati adanya pembusukan pada daging lewat adanya perubahan warna yang menjadi lebih gelap dan perubahan tekstur yang menjadi lebih lembek dan berlendir. Untuk mencegah proses pembusukan pada daging, dapat dilakukan berbagai macam proses pengolahan pangan, misalnya dengan menurunkan suhu dan AW pada proses freezing, meningkatkan suhu lewat proses sterilisasi pada proses canning, mencegah kontak dengan oksigen pada pengemasan vakum, atau dengan menggunakan modified packaging dengan mengatur komposisi CO2, menurunkan pH dan AW, serta menambahkan komponen seperti nitrit dan garam pada proses fermentasi daging dan curing. Yang ketiga adalah mikrobiologi pada produk ikan. Ikan dapat mengalami proses pembusukan lewat beberapa proses. Yang pertama adalah proses putrefaction atau degradasi dari protein. Proses ini akan menghasilkan lendir pada permukaan ikan. Yang kedua adalah proses degradasi karbohidrat pada ikan menghasilkan asam laktat yang dapat memberikan rasa asam dan perubahan warna atau discoloration. Yang ketiga adalah proses degradasi lipid. Seperti kita ketahui, ikan memiliki kandungan lipid yang tinggi sampai dengan 25%, dan komposisi lipid dominan pada ikan berupa polyunsaturated fatty acid yang mudah sekali mengalami oxidative rancidity, sehingga dapat menyebabkan terjadinya aroma tengi pada ikan. Berikut ini adalah beberapa foodborne patogen yang berasosiasi dengan produk ikan, misalnya golongan Vibrio, Clostridium, beberapa virus, dan Scombroid fish poisoning. Untuk mencegah proses pembusukan pada ikan, dapat dilakukan beberapa pengolahan pangan seperti pada gambar berikut. Beberapa proses pengolahan seperti penurunan suhu pada produk frozen atau peningkatan suhu pada pemasakan, pengalengan dan pengasapan, penurunan AW seperti pada frozen food dan ikan kering, penambahan garam seperti pada produk curing maupun produk fermentasi, penurunan pH pada produk fermentasi maupun marinasi dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan dari ikan. Yang keempat adalah mikrobiologi dari produk serealia. Serealia adalah kelompok dari Graminae yang sangat penting sebagai sumber karbohidrat bagi makanan manusia. Mikrobiologi pada produk serealia mulai dari masa penanaman, pemanenan, dan penyimpanan umumnya didominasi oleh kapang. Dibagi dua kelompok besar, yaitu jamur pada lahan pertanian dan jamur pada penyimpanan, di mana water activity atau AW dan suhu sangat berpengaruh terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan kapang tersebut. Tabel berikut menunjukkan equilibrium relative humidity, water activity, dan moisture content dari beberapa serealia seperti barley, oat, dan sorghum. Sementara tabel ini menunjukkan minimum relatif water activity yang diperlukan beberapa fungi yang dijumpai pada lahan pertanian maupun kondisi penyimpanan. Kondisi iklim Indonesia dengan relatif humidity yang sangat tinggi dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi kapang-kapang tersebut pada produk serealia kita. Yang kelima adalah kelompok biji-bijian dan kacang-kacangan yang merupakan sumber protein dan minyak nabati.
Produk biji-bijian dan kacang-kacangan rentan sekali terkena serangan kapang. Beberapa kapang bahkan memiliki aktivitas lipolitik yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya oksidasi yang mengarah ke ketengian. Beberapa lipolitik mold yang seringkali dijumpai adalah Aspergillus seperti Aspergillus niger dan Aspergillus tamari. Selain itu juga dapat dijumpai Penicillium. Grafik berikut menggambarkan hubungan antara persen moisture content terhadap persen free fatty acid pada proses penyimpanan kacang tanah. Semakin besar moisture content pada kondisi penyimpanan kacang tanah juga menyebabkan peningkatan kandungan asam lemak bebas pada kacang tanah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya proses degradasi lipid menghasilkan asam lemak bebas. Yang keenam adalah mikrobiologi pada produk buah-buahan. Seperti kita ketahui, buah-buahan memiliki kandungan air yang tinggi, namun pH-nya rendah. Proses pembusukan pada buah-buahan biasanya didominasi oleh yeast dan mold. Misalnya Penicillium italiticum dan Penicillium digigitatum yang dijumpai pada produk jeruk. Biasanya dikenal dengan blue mold atau green mold yang menyebabkan warna kulit dari jeruk seperti pada gambar ini. Contoh yang lain adalah Penicillium expansum yang dijumpai pada buah apel. Kapang ini dapat menghasilkan conidiospor yang berwarna kebiruan sehingga sering disebut sebagai blue mold of apple. Penicillium expansum juga menghasilkan mycotoxin patulin yang dapat menyebabkan kontaminasi pada jus apel. Contoh yang lain adalah Botrytis cinerea yang umumnya menyerang stroberi dan anggur. Pada stroberi dapat menyebabkan warna keabuan seperti ini. Sementara ketika menyerang anggur, anggur akan mengalami kekeringan atau berkurangnya kadar air yang secara signifikan. Untuk mencegah adanya kontaminasi kapang pada produk buah-buahan, beberapa hal dapat dilakukan. Yang pertama, memanen buah-buahan pada tahapan atau tingkat kematangan yang tepat. Yang kedua, mencegah rusaknya buah-buahan ketika proses pemanenan. Yang ketiga, buah-buahan yang mengandung jamur harus segera di-remove. Yang keempat, menjaga higienitas kontainer yang digunakan untuk pengemasan dari buah-buahan. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan menggunakan biocide untuk mencegah terjadinya serangan jamur. Dan ini adalah beberapa contoh biocide yang biasanya diaplikasikan. Yang terakhir adalah mikrobiologi dari produk sayur-sayuran. Adanya pH yang tinggi jika dibandingkan dengan buah-buahan, serta kandungan air yang juga tinggi, sayur-sayuran sangat rentan terkontaminasi oleh bakteri. Walaupun kita juga sering menjumpai adanya yeast dan jamur di sana. Golongan bakteri yang biasanya terlibat dalam proses pembusukan sayuran adalah golongan pectinolitic spesies seperti Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Clostridium, dan golongan Corynebacterium. Pada gambar berikut kita bisa melihat contoh dari Corynebacterium yang menyerang pada kentang yang menyebabkan terjadinya ring rot. Yang paling sering dapat diamati dari proses pembusukan pada sayur-sayuran adalah aktivitas enzim pectinolitik yang dapat menyebabkan terjadinya softening pada struktur dari sayur-sayuran. Misalnya aktivitas enzim pektin esterase, pektin hidrolase, pektik eksid hidrolase, serta yang lainnya. Beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pembusukan pada sayuran meliputi kombinasi pengontrolan antara suhu rendah, relative humidity, dan fase gas, yaitu menurunkan oksigen dan meningkatkan CO2, dapat mempertahankan umur simpan dari sayur-sayuran lebih lama. Selain itu, perlu dilakukan washing dan cleaning pada sayur-sayuran sebelum disimpan untuk mengurangi resiko kontaminasi mikroba, khususnya mikroba-mikroba dari tanah seperti Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Yersinia enterotica, dan sebagainya. Kita sudah mempelajari bagaimana mikrobiologi pada komoditas pangan primer. Semoga kuliah hari ini bermanfaat, dan jika Anda merasakan manfaat dari kuliah hari ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa!